Sejumlah bangunan milik warga di Jalan Yosudarso, Kota Timika, Papua terbakar hebat. Kebakaran terjadi diduga akibat ledakan kompor di salah satu rumah warga. Warga di sekitar lokasi berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, serta warga bahu-membahu mengeluarkan barang berharga milik pedagang untuk mengantisipasi merambatnya api ke bangunan lain. Petugas damkar dari BPBD Kabupaten Mimika menerjunkan 5 unit mobil damkar serta 1 unit water cannon. Akibat peristiwa kebakaran menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Yang terjadi kendala itu ya, artinya api memang untuk lihat ya kita lihat ini kan kondisi tempatnya kan kami tidak bisa dari depan sini bisa, tapi kalau dari belakang tidak ada akses sempit. akses untuk kami masuk tidak bisa. Sempit sekali. Penyebabnya belum diketahui, tapi tadi yang informasi dari masyarakat ya kompor. Dari belakang katanya, kan dari rumah kita kan. Hingga kini belum diketahui berapa besar kerugian yang dialami warga. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Mangking, iNews melaporkan. Aksi brutal geng motor terjadi di kawasan Jalan Kebun Kopi, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. 2 orang pemuda menjadi korban penyerangan dan penganiayaan. Aksi penyerangan dan penganiayaan terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Dalam rekaman CCTV, terlihat sejumlah pemuda yang sedang berbincang di dekat pedagang kaki lima didatangi gerombolan geng motor sebanyak 8 orang yang berboncengan menggunakan 4 sepeda motor. Gerombolan geng motor tersebut langsung melakukan pemukulan beberapa kali kepada pemuda yang sedang duduk di atas motor menggunakan balok kayu. Dipukul pakai balok sama dilempar batu. Jadi si orang yang dipukulnya posisinya lagi beli bakso ikan di sini. Itu diserang tiba-tiba. Ada gerombolan dari arah sana, pas datang tiba-tiba pada turun langsung dipukul. Dari tadi malam pun sudah mengecek lokasi, mereka juga mencari keterangan. Dari keterangan. Untuk sampai saat ini memang selain yang menjadi korban tidak laporan, itu tidak bermasalah bagi kami. Tapi kami terus menyelidiki, mencari informasi gerombolan berandalan bermotor atau bermotor itu yang akan kami cari. Saat ini, anggota Polsek Cimahi Selatan dan Satreskrim Polres Cimahi sudah mengecek lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan serta mencari informasi terkait gerombolan geng motor. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Razia juru parkir liar kembali digelar tim gabungan suku Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Jakarta Barat, TNI, dan Polri. Petugas menyisir sejumlah tempat parkir di kawasan Cengkareng, Kebun Jeruk, Tambora, dan Grogol Petamburan. Petugas mengamankan sejumlah juru parkir liar yang menjaga area parkir minimarket dan pertokoan. Sedikitnya 10 orang juru parkir liar diamankan dalam razia ini. Kepada para masyarakat, sama-sama kita dukung kegiatan kita ini agar kondusif dan infokan kepada kami apabila masih terdapat jukir-jukir yang terdapat tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh UP Parkir. Razia ini dilakukan karena adanya aduan masyarakat yang resah tentang keberadaan juru parkir liar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 8. Yang di BAP di lapangan 2. Pemirsa, satu keluarga tewas setelah rumah yang ditempatinya tertimbun tanah longsor. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya bersama saya Fani Yumania. Mabes Polri dan Polda Jawa Barat mendatangi Mapolres Cirebon Kota guna meminta keterangan dari sejumlah anggota terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Pemeriksaan dilakukan maraton hingga larut malam dan tertutup bagi awak media.
Sejumlah kendaraan dari Mabes Polri dan Polda Jabar lalu lalang keluar Mapolres Cirebon Kota pada tengah malam Kamis kemarin. Pintu gerbang masuk Mapolres Kota juga ditutup dan dijaga ketat. Berdasarkan keterangan, pemeriksaan dilakukan Propam Mabes Polri dan Polda Jabar terhadap anggota yang pada tahun 2016 lalu menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah kabar menyebut Ibtu Rudiana, bapak dari Eki, juga ikut diperiksa. Guna mendapatkan informasi tambahan terkait kasus pembunuhan Vina, Polda Jabar membuka layanan hotline untuk masyarakat. Masyarakat bisa menghubungi pihak kepolisian melalui hotline di nomor 0822 1112 4007. Polisi menegaskan informasi yang disampaikan masyarakat melalui layanan hotline juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kami membuka hotline informasi pada nomor 0822 1112 4007. Kami ulangi 0822 1112 4007 dengan syarat memberikan identitas sesuai dengan benar serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Guna mengungkap kasus ini, Polda Jabar membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, dan Ditreskrimum. Selain itu, sejumlah pihak eksternal yakni Kompolnas dan Komnas HAM juga mengawasi proses penyidikan yang masih berjalan. Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pengendara mobil terlibat adu mulut dengan seorang pria yang meminta uang di jalan raya. Pengendara tidak terima mobilnya tergores ember yang sedang dibawa pelaku untuk meminta uang di jalan. Setelah viral, polisi bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Dalam video amatir terlihat seorang pengendara roda 4 bersih tegang dengan seorang pria yang meminta dana perbaikan jalan di daerah Wangi Sagara, Majalaya, Kabupaten Bandung. Pelaku meminta uang kepada pengendara roda 4 di bawah pengaruh minuman keras. Karena tidak diberi, Pak Ogah kemudian menggoreskan ember yang dibawanya terhadap mobil korban, tak terima pemilik mobil turun hingga terjadi adu mulut. Tak lama setelah viral, petugas kepolisian dari Polsek Majalaya beserta Resmo Polresta Bandung berhasil mengamankan pelaku. Pelaku dibawa ke Mapolsek Majalaya untuk dimintai keterangan. Yang mana mereka meminta-minta sejumlah uang kepada para pengendara yang melintas dengan alasan untuk menambal jalan. Dan pada saat itu melintas korban, kemudian tidak dikasih dan melakukan penggoresan kendaraan hingga viral di medsos. Karena masih dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman beralkohol, Bang Jago ini harus jalan menuju ke kantor Polsek dengan cara jalan bebek sambil menggunakan ember yang digunakan untuk meminta uang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Informasi yang berikutnya pemirsa masih terkait dengan bagaimana efek minuman keras ini bisa berakibat pada tindak yang tidak menyenangkan. Sekelompok oknum mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan melakukan pengerusakan pintu ruangan kelas. Dan diduga saat melakukan aksi tersebut, oknum mahasiswa tersebut berada dalam pengaruh minuman keras. 4 orang mahasiswa mengamuk dan merusak kaca pintu salah satu ruangan kelas di dalam area kampus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai melakukan pengerusakan, para pelaku kemudian berkeliling ke sejumlah ruang kelas dan menakut-nakuti mahasiswa lain yang sementara berada di dalam ruangan. Tak hanya merusak, para pelaku juga diketahui sempat memukul salah seorang mahasiswa yang berpapasan dengan para pelaku.
Saat ini oknum mahasiswa sudah diamankan pihak kepolisian dan ironisnya selain ditahan, pelaku menjalani operasi pada bagian telapak kaki dan mendapat 28 jahitan. Diduga kuat para pelaku nekat berbuat onar lantaran dalam pengaruh minuman keras. Ada dua kelas. Apakah sempat melakukan pemukulan, Pak? Menurut info dari kan ada video lain juga sempat melakukan pemukulan. Ya, sempat melakukan pemukulan dan kami belum pasti kaitannya dengan korban pemukulan ini apakah juga akan melakukan laporan atau tidak. Sementara itu pihak kampus masih terus berkoordinasi dengan Reskrim Polsek Rapocini sambil menunggu hasil putusan etik terhadap mahasiswa tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Diduga sang supir mengantuk, mobil pick-up menabrak truk gandeng di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Supir dan kernet pick-up terjepit bodi mobil yang ringsek. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Surabaya Jombang, tepatnya di Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya bagian depan mobil ini ringsek, sopir bernama Ahmad Jumahidin dan seorang kernetnya terjepit di dalam bak mobil. Dengan berbagai cara petugas berusaha mengevakuasi kedua korban asal Kecamatan Soko, Mojokerto tersebut. Setelah berhasil dikeluarkan, kedua korban yang menderita luka-luka langsung dibawa petugas ke RSUD Jombang. Ibnu Anang Setianto, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang menjelaskan, peristiwa kecelakaan bermula saat mobil pickup dan truk gandeng yang dikemudikan Vicky Adrianto berjalan beriringan dari Surabaya ke arah Jombang. Namun karena kondisi pengemudi pickup mengantuk, mobil menabrak bagian belakang truk gandeng. Kedua kendaraan yang terlibat kini sudah diamankan ke Polres Jombang. Dalam proses evakuasi kami mendatangkan rekan dari BPBD sehingga kita melaksanakan kolaborasi. Yang kita utamakan adalah evakuasi korban terlebih dahulu mengingat posisi korban terjepit. Alhamdulillah menderita luka ringan di rumah sakit. Kemudian setelah kita evakuasi baru kendaraan keduanya kita evakuasi juga untuk kita amankan di Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ratusan massa aksi dari berbagai ormas Islam di Makassar berkonvoi dan mendatangi serta menyegel tempat makanan siap saji yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Aksi ini adalah sebagai bentuk dukungan dan mengecam serangan yang dilakukan oleh Israel atas Palestina. Hari ini adalah salah satunya adalah kita peduli. Sambil membentangkan bendera Palestina, ratusan massa dari berbagai ormas Islam di Makassar berkonvoi dan mendatangi satu persatu tempat makanan siap saji di sepanjang Jalan Andi Pangeran Veterani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adu mulut serta ketegangan sempat terjadi saat pengelola restoran sempat menghalangi massa yang hendak menutup pintu masuk. Keributan tak berlangsung lama setelah puluhan personil kepolisian yang melakukan pengawalan memediasi kedua belah pihak. Selain memboikot produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel, massa aksi juga memasang stiker sebagai tanda penyegelan dan melarang operasional karena dianggap mendukung Israel. Di mana kami akan singgahi waralaba, galeri-galeri yang mendukung Palestina. Jadi aksi ini untuk memboikot produk yang berafiliasi kita meneruskan maklumat dari MUI yang isinya salah satunya itu memboikot produk-produk yang mendukung Israel, produk-produk Israel. Aksi ini sebagai bentuk dukungan masyarakat Kota Makassar dan mengecam aksi penyerangan yang tak henti-hentinya dilakukan Israel terhadap Palestina. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu tidak menyadari telah bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai kurir narkoba, seorang DPO Bandar Narkoba berhasil dibekuk petugas kepolisian Polresta Padang. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 1 paket kecil sabu yang sempat dibuang tersangka ke jalan.
Seorang DPO bandar narkoba yang bernama Rido tak berkutik setelah diamankan oleh sejumlah petugas kepolisian dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang usai melakukan transaksi narkoba dengan seorang driver ojol yang merupakan seorang anggota polisi yang sengaja menyamar sebagai kurir narkoba. Saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha melawan petugas dan membuang barang bukti. 1 paket narkotika jenis sabu siap edar berhasil ditemukan petugas di pinggir jalan raya. Selanjutnya tersangka digelandang ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi guna mencari barang bukti lain. Tersangka Rido merupakan salah satu bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi dalam kasus peredaran narkotika di Kota Padang. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses lebih lanjut. Ya, ini pelaku sudah residivis, baru keluar dari lembaga pemasyarakatan, tapi masih berulang kembali melakukan hal yang sama. Makanya kita berhasil kembali mengamankan pelaku. Pasal yang dikenakan, Bang? Untuk pasal yang kita terapkan 112 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, ancaman hukuman ini 5-15 tahun penjara. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan warga berusaha menangkap seorang pelaku penipuan tabung gas LPG di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat akan ditangkap, pelaku berusaha melawan dan mengeluarkan senjata tajam. Inilah video viral aksi seorang pelaku penipuan tabung gas LPG yang melawan saat akan ditangkap warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan nyaris membacok seorang ibu pemilik LPG yang terjatuh bersama balitanya di tepi jalan. Beruntung, aksi pelaku berhasil dicegah warga dengan memukul pelaku menggunakan helm. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor sambil mengacukan senjata tajam. Pasca viral, petugas Polsek Sabangu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah langsung mendatangi lokasi kejadian. Penipuan tabung gas LPG tersebut sebenarnya terjadi di tempat korban di Jalan Bukit Keminting, Palangkaraya, kemudian terjadi kejar-kejaran dan berhenti di TKP. Tindakan itu terjadi di Jalan Bukit Keminting, kemudian terjadi kejar-kejaran dan berhenti di Jalan Dulun Tandang. Itu pelaku apa, Pak, yang dikejar itu? Penipuan tabung gas. Jadi sempat ngambil tabung gas, ya, membawa kabur. Ya. Berapa tabung gas? Informasinya dari saksi ada 5. Ada 5 tabung gas. Kasus penipuan tabung gas LPG tersebut telah dilaporkan korban ke Polresta Palangkaraya dan pelaku yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, demi meningkatkan layanan publik, jajaran Polresta Sidoarjo, Jawa Timur melakukan penyegaran dengan mengganti sejumlah kapolsek. Hal tersebut dilakukan demi mengoptimalkan layanan satu pintu yang ada di lingkungan Mapolres yang baru di Sidoarjo. Upaya memberikan layanan maksimal ke masyarakat terkait kebutuhan publik di bidang kepolisian terus dilakukan jajaran Polresta Sidoarjo. Tidak hanya memperbaiki sarana dan prasarana layanan publik, aparat kepolisian juga melakukan pembenahan dan penyegaran sumber daya manusia dengan melakukan penggantian sejumlah kapolsek di wilayah Sidoarjo. Ada 4 kapolsek yang mengalami pergantian jabatan dalam rangka meningkatkan layanan publik, diantaranya Kapolsek Krembung, Kapolsek Tulangan, Kapolsek Wonokayu, dan Kapolsek Sukodono. Penilaian kinerja dan kemampuan dalam memberikan pelayanan publik menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses penggantian jabatan Kapolsek. Sementara untuk meningkatkan layanan publik yang maksimal, Polresta Sidoarjo mengoptimalkan layanan satu pintu. Bagaimana kami saat ini dituntut untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Dengan meningkatkan kualitas tentunya ada indikator-indikator yang harus diperbaiki, mulai dari sumber daya manusia, sarana prasarana. Di bidang sumber daya manusia inilah yang kita lakukan saat ini. Di dalam Mall Mini pelayanan publik, warga dapat memperoleh layanan kepolisian yang cepat dan mudah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kemal Redindo Syahrul, putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, selesai menjalani pemeriksaan di KPK pada Jumat sore. Dindo diperiksa terkait kepemilikan mobil mewah. Kemal Redindo Syahrul putra anak dari SYL memenuhi panggilan KPK. Dindo diperiksa terkait kasus korupsi ayahnya dan tak hanya itu, Kemal juga mengembalikan mobil mewah miliknya ke KPK. Mobil berwarna putih dengan nomor polisi 1105 SKH tiba di KPK pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Usai menjalani pemeriksaan, Dindo mengaku diminta keterangannya terkait mobil yang pernah digunakan SYL. Namun untuk nomor polisi yang tertera di mobil berbeda dengan nomor polisi yang terdaftar di Jaki. Dindo mengaku mobil tersebut sewaan hingga dirinya tidak mengetahui. Iya, memang itu kan mobil keluarga, jadi saya nggak tahu itu mobilnya siapa. Tapi abang sendiri pernah pakai? Saya nggak pernah pakai lah. Ya. Itu mobil keluarga apa mobil dinas sebenarnya, Pak? Bukan mobil dinas, mobil keluarga yang disewa, Pak. Sebelumnya Kemal sempat menjadi saksi dalam persidangan dan mengaku menerima sejumlah fasilitas mewah yang ditanggung oleh Kementan. Dari Jakarta, Aya Nufus Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Basuki Hadi Mulyono, memberikan isyarat akan menunda pelaksanaan penarikan iuran Tapera. Saat ini BP Tapera fokus pada perbaikan pelayanan dan tata kelola untuk bisa mengembalikan serta meningkatkan kepercayaan publik. Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan program tabungan perumahan rakyat jika dinilai belum siap. Basuki pun menepis anggapan bahwa pemerintah masif dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Untuk itu BP Tapera menekankan implementasi iuran Tapera dapat ditunda. Tapera ada kemungkinan. Sebetulnya itu kan dari 2016. Undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Meski program soal iuran Tapera sudah diundang-undangkan sejak 2016, namun Basuki menilai program tersebut belum dimatangkan lagi sehingga dapat diterima masyarakat. Sebelumnya, Basuki berharap penarikan iuran Tapera ditunda. Hal itu disampaikan Basuki menyusul gelombang penolakan pasca terbitnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Tapera. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada bakal calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Nduga, Namia Gwi Jangge dan Obed Gwi Jangge untuk maju di Pilkada serentak 2024. Penyerahan surat dukungan ini dilakukan di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo memberikan surat dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nduga, Namia Gwi Jangge dan Obed Gwi Jangge. Dukungan diberikan karena pasangan ini memiliki kesamaan visi dan misi dengan Partai Perindo, yaitu fokus mengusung konsep ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya langkah-langkah depan, saya akan bangunkan kantor Partai Perindo di Kabupaten Nduga. Setelah itu, saya akan libatkan pengurus-pengurus partai yang ada di sana, libatkan di dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dan kami melihat Papua Pegunungan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dari segi alamnya juga indah ya, pariwisatanya masih bisa dibangun, kita bicara sektor pertanian juga masih bisa digarap, dan tentunya bagaimana kita terus bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Melalui dukungan ini, Partai Perindo juga menyatakan kesiapannya untuk memenangkan pasangan Namia Gwi Jangge dan Obed Gwi Jangge dengan menurunkan seluruh pengurus, kader, dan simpatisannya. Dari Jakarta, Hendri Aprilia Ari Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, para penggemar grup K-pop hadir dalam acara yang menghadirkan 9 grup K-pop serta foto-foto eksklusif mereka di sebuah mal di Jakarta Barat.
Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Indonesia mendapat kesempatan untuk dapat menyelenggarakan event The Festa. Sebelumnya The Festa sudah pernah diselenggarakan di beberapa negara. Di event ini hadir sejumlah bintang K-pop dan juga terdapat ratusan foto artis Korea. Para penggemar bisa berfoto dengan leluasa bersama ratusan foto-foto eksklusif idola mereka yang belum ada di tempat lain. Selain itu juga ada movie, art yang khusus dihadirkan di event ini. Yang unik dari The Festa ini adalah pertama kita bisa menggabungkan 9 grup K-pop secara bersama-sama sekaligus dengan materi-materi pameran yang nggak ada di tempat lain. Sumpah foto-foto dan yang kami mau juga ada dan senang banget karena foto-fotonya itu bagus. Event ini digelar dari tanggal 7 Juni hingga 21 Juli 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Partai Perindo resmi memberikan dukungan kepada bakal calon Bupati Kabupaten Yahukimo Didimus Yahuli dan bakal calon Wakil Bupati Esau Miram untuk Pilkada 2024 di Papua Pegunungan. Dukungan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan khususnya di Kabupaten Yahukimo. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio menyerahkan surat rekomendasi dukungan pada Bacabub Yahukimo Didimus Yahuli dan Cawabub Esau Miram untuk maju pada Pilkada serentak 2024. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menangani berbagai persoalan di Kabupaten Yahukimo menjadi komitmen Didimus jika terpilih. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Ini tokoh-tokoh yang sangat disegani dan sudah membuktikan kinerjanya untuk membangun Papua. Perindo bisa menjadi alat untuk membangun, merubah, memperbaiki taraf hidup masyarakat, mengasihi orang, mengurus orang, memanusiakan manusia, dan menjadi pemimpin untuk melayani rakyat. Selain memenangkan calon kepala daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan juga menjadi misi para kader dan simpatisan pada Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Hendri Aprila Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengalami sesak napas hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Makkah, Arab Saudi. Keluarga tak kuasa menahan tangis menyaksikan proses pemakaman dari Arab Saudi melalui live streaming. Duka dialami keluarga jemaah calon haji Nugi Daeng Sungguh berusia 68 tahun asal Goa, Sulawesi Selatan saat mendengar kabar bahwa anggota keluarga mereka telah meninggal dunia sebelum melakukan wukuf di Arafah. Pemerintah Arab Saudi memperlihatkan wajah almarhumah sesaat sebelum dimakamkan di Mekah, Arab Saudi. Keluarga almarhumah tak kuasa menahan kesedihan saat diberi kesempatan melihat wajah almarhumah untuk yang terakhir kalinya melalui live streaming yang disaksikan di rumah duka di Desa Bontoramba, Kecamatan Bontonompo, Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Nugi Daeng Sungguh terlihat sehat tanpa ada riwayat penyakit hingga akhirnya memutuskan untuk berangkat menggunakan Haji Plus. Namun setelah lebih dari sepekan berada di Arab Saudi, keluarga mendapat kabar dari pihak travel bahwa almarhumah alami sesak nafas dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi pada 27 Mei 2024. Meski sempat menjalani perawatan medis, almarhumah wafat pada 28 Mei 2024. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian almarhumah di Tanah Suci. Sangat baik dari pemerintah Arab Saudi, mulai dari dikeluarkan dari rumah sakit, dimandikan, disolatin di Masjidil Haram hingga dimakamkan, itu sangat-sangat baik karena kita melihat semua prosesnya. Dan untuk
keluarga, teman-teman mungkin yang siapa tahu mama ada salah, saya mewakili mama saya untuk memohon maaf. Usai dimakamkan, keluarga meminta maaf untuk almarhumah jika semasa hidupnya memiliki banyak kesalahan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan.